Inilah saya dari SLB Negeri 1 Gunung Kidul menunjukkan aksi nyata pada kegiatan modul 1.3. Tujuan khusus pembelajaran di modul 1.3, calon guru penggerak dapat mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi, merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna kontekstual dan relevan, memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, kemudian membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya, menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif, kemudian menjalankan rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya, menggunakan paradigma yang menggunakan model inquiry apresiatif ini. Setelah dibuat tentu harus dijalankan, hingga pada akhirnya calon guru penggerak dapat mengkaitkan apa yang mereka pahami mengenai peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan kejar dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah. Keterkaitan nilai guru penggerak, peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Yang pertama, nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Kemudian peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Dan visi guru penggerak adalah mewujudkan murid yang berkarakter, berprestasi, dan mandiri. Nah, keterkaitan materinya adalah filosofi pendidikan, menekankan pada menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka selamat dan bahagia. Kemudian nilai dan peran guru penggerak, nilainya yaitu berpihak pada murid, perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian paradigma inquiry apresiatif, di sini menggunakan tahapan bagja untuk mewujudkan murid yang berkarakter, berprestasi, dan mandiri. Dan tahapan bagja nanti yang akan saya paparkan adalah tahapan bagja di sekolah maupun dalam pembelajaran di kelas. Yang pada saat ini saya mengangkat dalam satu pembelajaran yang saya ajarkan. Aset, dan ini yang penting ya, atap. Aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. Aset yaitu ada ketersediaan kompetensi guru dan warga sekolah dalam fasilitasi pengembangan karakter, prestasi, dan kemandirian murid. Tantangannya yaitu mewujudkan karakter, prestasi, dan kemandirian murid. Kemudian asiknya mengembangkan pembelajaran yang memfasilitasi murid sehingga mereka berkarakter, berprestasi, dan mandiri. Kemudian pelajarannya yaitu tentang karakter, tentang semangat untuk belajar agar mereka berprestasi, serta mandiri. Bagja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama. Jadi pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan murid yang berkarakter, berprestasi, dan mandiri, begitu. Tindakannya ada 3 poin ini: merumuskan indikator, kemudian mencari informasi, berkonsultasi, begitu ya, dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan pengawas. Bagja, B sudah, A sekarang ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah siapa yang di sekolah mempunyai pengalaman yang pernah menjalankan pembelajaran. Kemudian aktivitas apa saja dan bagaimana situasi yang bisa membuat murid bisa berkarakter, berprestasi, dan mandiri. Jadi tindakannya yaitu mencari contoh, kemudian mewawancarai baik itu teman sejawat, guru, kepala sekolah, begitu, murid, orang tua, sehingga bisa menciptakan murid yang berkarakter, berprestasi, dan mandiri. BA, dan sekarang jangan lupa satu hal, yaitu keterampilan apa yang sudah saya kuasai, gitu ya, diambil pelajaran ini. Sekarang bagian yang G, bagja, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran itu
mewujudkan murid yang berkarakter, berprestasi, dan mandiri. Jadi di sini saya membuat deskripsi sikap, kemudian daftar keterampilan dan pembiasaan, kemudian buat gambaran sikap dan respon murid. Ini penting. Kemudian BA, G, C, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat mewujudkan murid berkarakter, berprestasi, dan mandiri? Apa terobosan yang bisa dilakukan? Tindakannya, membuat daftar pertanyaan untuk menggali informasi dan melakukan dialog atau konsultasi. Kemudian yang terakhir yaitu atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau? Saya dalam hal ini untuk dapat menerapkan pengembangan pembelajaran. Tindakannya yaitu mengejak rekan guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua untuk mengobservasi dan mensupervisi pembelajaran di kelas. Nah, salah satu contoh dalam pembelajaran Bagja yaitu pada mata pelajaran agama. Bagaimana saya menerapkan model PJBL di pembelajaran agama Kristen yang saya ampu. Saya mulai buat pertanyaan utamanya, seperti gaya belajar apa yang diinginkan murid, kemudian model pembelajaran apa yang tepat dipergunakan, dan apa daya dukung yang dibutuhkan. Kemudian saya akan ambil pelajaran. Konsep PAK menekankan pada pelajaran kontekstual, bahwa PAK itu ada 4 elemen, bagaimana bisa masukkan di sana. Kemudian, dan ternyata pelajaran PAK itu bisa memakai model PJBL. Kemudian murid perlu digali kreativitasnya dalam inovasi sains dan teknologi dan hubungannya dengan PAK. Kemudian gali mimpi. Pembelajaran PAK itu harus menyenangkan dan tercipta produk yang dikemas sesuai dengan minat murid. Ada keterlibatan orang tua sebagai sumber belajar juga, keberanian dalam menyampaikan ide, pendapatnya, kemudian refleksi. Kemudian untuk C, minggu pertama sampai minggu kelima ini kegiatan yang harus saya lakukan. Kemudian A yang terakhir itu atur eksekusinya. Saya ingin membuat form untuk mendiagnosis gaya belajar anak seperti apa. Kemudian mengadakan kesepakatan untuk melaksanakan pembelajaran, merancang model bersama PJBL-nya. Kemudian mengajak rekan yang beragama Kristen untuk mendiskusikan rencana. Kemudian apabila kepala sekolah sudah menyetujui kegiatan saya, maka proses PJBL mulai dilakukan dan juga melibatkan orang tua. Dan yang terakhir melakukan refleksi. Bukti nyatanya murid berkarakter adalah ini ketika kegiatan pemahaman Alkitab, mereka dengan sadar dan bahagia mengikuti pemahaman Alkitab bersama tanpa harus dipaksa, mereka dengan sukacita mengikuti kegiatan ini. Kemudian selanjutnya adalah Lilo yang beragama Katolik ini mendorong kursi roda Kesia yang beragama Islam tanpa disuruh, karena ini teman sekelasnya, padahal teman sekelas yang lain juga ada yang dengan agama sama. Tapi Lilo dengan sukacita mau mengantarkan Kesia dari kelas menuju joglo untuk kegiatan bersama. Kemudian untuk murid berprestasi, ini ada beberapa contoh. Piagam, piala juga, kemudian medali yang diperoleh oleh siswa-siswa saya, walaupun mereka berkebutuhan khusus, tapi mereka boleh berprestasi. Ini daftarnya. Di 2001 AKBDBK juga pernah tingkat nasional menang begitu ya. Bahkan tahun 2022 ini juga menang untuk lomba message-nya. Kemudian 2022 ini prestasi mereka. Ini prestasi mereka juga di tahun 2022. Baik itu olahraga, keterampilan maupun seni. Untuk mandiri, ini adalah contoh ketika murid autis bisa mencuci piring sendiri. Kemudian ada murid tunanetra yang berjalan sendiri
tanpa dibantu, dia bisa belajar orientasi mobilitas dan berjalan sendiri dari satu kelas ke kelas yang lain. Kemudian kita akan melihat bersama bagaimana murid autis ini memakai sepatunya sendiri. Pakai sepatu sendiri lah. Ya Davian ya. Tunggu ya, Ceng. Ya, setelah ditunggu. Sudah? Yuk. Pakai apa itu namanya, Davian? Pakai apa, Pi? Ya, kos kakian. Tidur. Demikian aksi nyata di modul 1-3. Mari bersama tergerak